Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. 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 Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nasaihud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam ini dikaruniai Allah kesehatan zahir lan batin, jasmani rohani, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Materi yang kita bahas pada Khamis atau yang lalu, kita sudah berbicara tentang tanda-tanda orang yang disebut dengan as-shadiqin dan tanda-tanda orang yang disebut al-kadzibin. Masih ingat Pak? Tanda-tanda
seseorang yang disebut as-shodiqin dengan tanda-tanda orang yang disebut al-kadhibi. Masih ingat Pak Amirin? Lupa? Lupa. Tanda-tanda orang yang disebut as-shodiqin yaitu liyastaksir minal a'malis sholihah, memperbanyak amal soleh. Itu tanda-tandanya as-shodiqin, seseorang yang memperbanyak amal soleh. Ada amal soleh, ada amal su, dan ada amal adi. Betul? Kalau amal soleh apa Pak? Amal yang tujuan, amal yang untuk kebaikan. Amal su, amal yang tidak baik. Amal adi, amal sekedar rutinitas. Jadi tanda-tandanya atau indikator orang yang disebut dengan as-shodiqin liyastaksir minal a'malis sholihah, memperbanyak amal soleh. Kemudian berikutnya wa musyammira fiha, yaitu yang nomor 2, semangat. Jadi semangat untuk melakukan satu ibadah. Sholat berjamaahnya semangat, sholat sunnahnya semangat, membaca Al-Qur'annya semangat, membaca sholawatnya semangat. Kenapa kok semangat? Kenapa Pak Amirin kok harus semangat? Ya, karena mengharapkan itu Allah. Ya toh? Kita harus semangat. Kenapa kok semangat? Karena mengharapkan ridho Allah. Itu antara lain. Kemudian tanda-tanda al-kadhibi. Ya toh? Al-kadhibi, tanda-tandanya yaitu apa? Tanda-tandanya yaitu wa musawwiyan fima fa huwa minal kadhibi. Ya. Tanda-tandanya apa? Mutakassilan. Apa mutakassilan itu? Aras-aras, males. Dijak jamaah males. Ya toh? Dijak membaca Al-Qur'an malas. Dan pemalas ini termasuk penyakit. Ya. Itu sebagai tanda-tanda al-kadhibi. Kemudian al-muta'allalina. Ya, yang selanjutnya adalah wa musawwiyan, menunda-nunda. Ya. Datangnya sholat zuhur yang seharusnya dilakukan tepat waktu ditunda. Jam 1, setengah 2. Yang didahulukan adalah pekerjaannya. Itu tanda-tandanya al-kadhibi. Maka dari itu marilah kita lanjutkan keterangan dari kitab Nashai'ud Diniyah. Wal amalu sholih la yumkin illa fid dunya wala yatasawwaru wujuduhu fi ghairiha al-batata li anna al-akhirah darul jaza. Wal amalu sholih utawi amal sholeh iku la yumkinu, ora mungkin, tidak mungkin illa fid dunya, kecuali amal sholeh itu dilakukan di
dunia. Jadi amal soleh ini adalah di dunia. Selain di dunia tidak ada. Wala yutasawwaru wujudu lan ora den temu apa wujude amal soleh fi ghairiha ing dalem liyane dunya. Jadi kesempatan kita beramal soleh, kesempatan kita untuk beribadah di dunia ini. Selain di dunia tidak ada. Ketika kita meninggal dunia, di alam barzakh sudah tidak ada. Ya, tidak ada. Di dunia ini adalah tempat untuk memperbanyak amal. Ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini adalah menanamnya akhirat, memanennya. Kenapa ketika kita melakukan amal itu kok tidak semangat? Kenapa kita melakukan amal itu kok ada penyakitnya yang namanya malas tadi? Apa Pak Mirin? Kenapa? Terpengaruh oleh apa? Apa alasannya? Karena ada nafsu amarah. Ada nafsu amarah. Nafsu amar itu apa? Nafsu setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun berada, selalu menghalang-halangi seseorang untuk beribadah. Itu namanya nafsu amarah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, yaitu wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak membiarkan nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahimah rabbi. Ya, sesungguhnya nafsu amarah mendorong, memotivasi seseorang itu untuk berperilaku tidak baik. Illa ma rahimah rabbi, kecuali mendapat rahmat dari Allah. Kita mau ibadah, malas. Mau bangun malam, malas. Mau memperbanyak zikir, malas. Kita harus mengerti bahwa kemalasan ini harus kita hilangkan. Karena seseorang yang menuju satu kebaikan pasti di situ ada yang namanya nafsu amarah. Nafsu yang menghalang-halangi seseorang untuk melakukan kebaikan. Ya, makanya bagaimana cara untuk mengendalikan nafsu? Pak Ito, memperbanyak antara lain dengan puasa. Tadi puasa enggak, Pak Ito? Pas puasa enggak tadi? Hari Kamis tadi puasa enggak? Puasa. Jadi untuk mengendalikan nafsu amarah itu dengan cara puasa. Ya. Makanya puasa Ramadan 1 bulan untuk mengendalikan 11 bulan. Ketika sudah melakukan puasa Ramadan 1 bulan untuk 11 bulan, untuk mengondisikan 11 bulan ini supaya kita ini semangat, ya kan? Maka puasa Ramadan. Tetapi kenyataannya, ya kan, masih ada males, masih ada menunda-nunda dan lain sebagainya, maka harus diimbangi dengan puasa Senin dan Kamis. Nah, itu antara lain. Nah, kalau sudah kita berlatih mengendalikan nafsu amarah yang ada di dalam diri kita itu masih berat.
Puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Puasa Daud. Makanya di bulan Rajab ini, ya toh, kita disunahkan memperbanyak amal. Bulan Rajab sekarang tanggal berapa, Pak Toh? Tanggal 29 atau 20 Rajab. Jumat jangan datang, ya toh, Kamisnya malam 27 Rajab. Makanya di bulan Rajab ini, bulan salah satu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita disuruh memperbanyak amal. Memperbanyak amal soleh. Sholat malamnya ditingkatkan, puasanya ditingkatkan, baca Al-Qur'annya ditingkatkan, sedekahnya ditingkatkan. Ya, itu Rajab. Kemudian setelah Rajab apa? Sya'ban. Setelah Rajab, Sya'ban juga harus lebih ditingkatkan lagi. Kalau di bulan Rajab ini mungkin peningkatan amal kita itu 50, mungkin peningkatan amal mungkin di bulan Sya'ban adalah 75% kita tingkatkan lagi. Di bulan apa? Sya'ban. Nah, setelah Sya'ban apa? Ramadan. Nah, untuk mencapai sukses Ramadan, berangkatnya di bulan Rajab. Makanya biasanya doa yang digunakan untuk selawat itu apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wasabana wa balighna Ramadan. Nah, barokah Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini. Apa barokah itu? Apa Pak Amirin barokah itu? Bertambah baik. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Supaya kita ini bertambah kebaikan di bulan Rajab, meningkatkan amal sesuai dengan kemampuannya. Sholat malamnya, ya kan? Terutama sholat wajibnya. Kalau sudah sholat wajibnya itu dilakukan dengan berjamaah, ya kan? Berjamaahnya di masjid, kemudian diikuti dengan sholat sunat rawatib, itu ditingkatkan. Nah, setelah kita sudah meningkatkan yang wajib, maka kita juga disunahkan untuk meningkatkan yang sunnah. Sunat-sunat rawatibnya, kemudian sholat malamnya, ya toh? Sholat sunnah-sunnah yang lain. Tapi yang wajib lebih diutamakan. Ya toh? Yang wajib lebih diutamakan. Diperbaiki di bulan Rajab ini. Sehingga di bulan Sya'ban tambah ditingkatkan lagi. Ramadan sudah kita berangkat. Ya, jadi Ramadan ini untuk sukses Ramadan itu berangkatnya dari bulan Rajab. Rajab peningkatan 50%, kemudian Sya'ban peningkatan 70%, kemudian Ramadan sudah berangkat. Karena Ramadan yang harus kita capai itu hasilnya adalah la'allakum tattaqun. Ya, ada yang namanya takwal awam, ada yang namanya takwal khawas, ada yang namanya takwal khawasil khawas. Jadi untuk mencapai takwa tingkatan 3 takwa tadi, berangkatnya di bulan Rajab, ditingkatkan lagi di bulan Sya'ban, kemudian di bulan Ramadan kita sudah bekerja, kita sudah meningkatkan amal.
Nah, apa yang kita capai? Tadi minimal kita itu harus takwal awam minim. Apa Pak Amirin takwal awam itu? Lupa ya. Takwal awam itu takwa syirku. Ya. Takwal awam itu ada takwa syirku, syirkul akbar, syirkul asghar, syirkul akbar. Pencapaian puasa bulan Ramadan yang akan datang, minimal kita bisa mencapai ini minim. Takwal awam. Apa itu? Jangan sampai kita mempunyai syirkul akbar. Jangan sampai kita itu mempunyai syirkul akbar. Apa syirkul akbar Pak Mirin? Percaya kepada selain Allah. Yang nomor 2, syirkul asghar. Apa syirkul asghar itu? Contohnya apa? Syirkul asghar itu apa? Mengaku-ngaku, merasa dirinya itu bisa sholat. Merasa dirinya itu bisa baca Quran, merasa dirinya itu bisa amal, merasa loh, apalagi mengakui, itu namanya syirkul asghar. Merasa diri kita itu bisa berdiri, merasa diri kita itu bisa berjalan. Nah, merasa di sini terlepas dari makna pertolongan Allah. Ketika kita bisa merasa, oh aku sok sehat, kesehatan ini murni dari dirinya, bukan dari Allah, itu namanya syirkul asghar. Ya, Arya syirkul asghar. Pak To ikut istighosah subuh, ya teman-temannya sudah pulang, Pak To mau keluar sungkan, ya itu namanya syirkul asghar. Riya, ar-riya'u syirkul asghar. Minimal itu. Kemudian syirkul akbar. Apa syirkul akbar? Melakukan ibadah, melakukan perjuangan, melakukan apa saja ada pamrih kepada manusia. Itu hasilnya puasa Ramadan tingkatan level pertama. Itu yang harus kita capai. Minimal. Kemudian yang nomor 2, takwal khawas. Apa takwal khawas? Apa tadi Pak Amrin takwal khawas? Intisaluhu awamiri wajtinabun nawahihi. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah secara mudawamah. Secara mudawamah itu misalnya Kak Tori jogo lisan, gak ngerasani belas, ya gak muri-muri kan meneng terus dikit, bisa ya Tori. Jogo gak ngerasani iso kan? Angel kan? Angel, jogo lisan kok, durung jogo mripate. Dukul jogo atine. Jogo atine itu ada ujub, ada hasud, ada dengki. Indisaluhu awamiri wajtinabun nawahi. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya toh? Semuanya jami'uha. Kemudian watanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Ya toh? Mencegah kemungkaran A sampai Z. Ya toh? Menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Ya toh? Sesuai dengan kemampuan. Kemampuannya ini tapi harus dioptimalkan. Misalnya panjenengan poso Senin Kamis iso, tapi kenapa kok gelem? Ya, kenapa kok males? Kenapa Catori? Poso Senin Kamis gak mau. Apa sebabnya?
males, aras. Itu istilahnya kalau namanya takwal khawas, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, ya toh, sesuai dengan kemampuan, tapi kemampuan itu diupayakan, diusahakan. Ya toh, catori puasa 1 bulan penuh kuat, tapi Senin Kamis 1 hari kuat. Kenapa? Nah, itu namanya ya toh, semaunya sendiri. Ya. Kemudian yang nomor 3 yang disebut dengan pencapaian puasa Ramadan itu nomor 3 yaitu takwal khawasil khawas. Istimewa. Ya toh? Apa itu? Mayasghulu anillah. Setiap detik, setiap saat seseorang itu selalu mengabdi dan beribadah kepada Allah. Kita angel maneh. Jadi minimal pencapaian puasa kurang 1 bulan 2 minggu ini minimal takwal awal. Kalau jenengan sudah di takwal amam, ditingkatkan menjadi takwal khawas. Kalau jenengan sudah tingkatan takwal khawas, ditingkatkan takwal khawasil khawas. Nah itu. Ada pertanyaan? Monggo, Amir silakan. Ada Isa, silakan pertanyaan dulu. Ya, tanda-tanda apa? Jadi itu tanda-tandanya nikmat ketika kita melakukan satu ibadah. Sholat tidak tergesa-gesa. Ada nikmat. Apa nikmat itu? Senang. Ya loh. Ketika kita sholat senang, gak kesusu-kesusu. Sholatnya itu hudur. Ada sholat itu kan as-sholah ma'al ghaflah, as-sholah ma'al yakdho, as-sholah ma'al hudur, as-sholah ma'al ghibah. As-sholah ma'al ghaflah, Allahu Akbar, sampai salam, lali anda pangeran. Sing diringi wah ketemu koncone, kerja, eleng-eleng, itu as-sholah ma'al ghaflah. Kemudian yang nomor 2 as-sholah ma'al yakdho. Kadang elek, rokat pertama Allahu Akbar, konsentrasi berusaha. Tapi ujuk-ujuk mendadak ingat ini. Itu namanya as-sholah ma'al yakdho. Kadang eling Allah, kadang eling pekerjaannya atau eling temannya dan sebagainya. Itu namanya mutlakus sholat. Kemudian yang nomor 3 as-sholah ma'al hudur. Sholat itu eling Allah terus. Eling bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholat. Kemudian yang nomor 4 as-sholah ma'al ghaibah. Seseorang yang sholat sudah bisa mukasyafah melihat Allah. Itu macam-macamnya sholat. Nah, sholat yang nomor 1, 2 tadi, ghaflah dan yakdho, tidak bisa mencapai satu kebersihan di dalam hati. Ya kan? As-sholah, iqamatus sholah itu bisa membersihkan hati dan bisa membuka rahasia dari Allah. Jadi tanda-tandanya ibadah yang diterima tadi rasa nikmat ketika kita melakukan ibadah. Senang, nikmat. Ya, itu tanda-tandanya. Ada apa toh? Ada tanyakan?
Hmm. Iya, ada tingkatan-tingkatan ikhlas. Ada tingkatan ikhlas ubat, ada tingkatan ikhlas muhibbin, dan ada tingkatan ikhlas arifin. Tingkatan-tingkatan ikhlas muhibbin, ubat, atau melakukan ibadah, kepingin pahala, terhindar dari neraka. Itu tingkatan ubat. Tingkatan muhibbin, orang yang melakukan ibadah hanya mengagungkan, ya toh? Mengagungkan Allah, tidak kepingin surga dan terhindar neraka, tapi ibadah yang dilakukan itu ingin menjadi hamba Allah yang baik. Itu namanya tingkatan ikhlas muhibbin, mengagungkan perintah Allah karena kita sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang nomor 3, tingkatan arifin. Apa arifin itu? Orang yang beribadah, ya toh, tidak merasa dirinya itu bisa beribadah karena dirinya itu tidak bisa berbuat apapun. Itu semua adalah apa? Itu semuanya dari Allah, rahmat dari Allah, fadl dari Allah. Itu tingkatan arifin yang disebut dengan ma'rifat. Ada lagi Pak Mir? Ada? Monggo. Ada aja Tori. Jadi sekarang ini kita manfaatkan bulan Rajabiyah. Ya, kita manfaatkan untuk meningkatkan amal. Ya, makanya di dalam kitab ini tadi dikatakan di mana dunia ini adalah tempat beribadah, tetapi akhirat adalah tempat pembalasan. Untuk memperbanyak amal, ya kesempatan di dunia ini. Kalau di akhirat sudah kita tidak ada kesempatan, di akhirat itu hanya darul apa? Darul jaza, tempat pembalasan. Makanya, ya, ketika kita di bulan Rajab ini diberi Allah sehat jasmani dan rohani, rasa syukurnya kita optimalkan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, tetapi yang wajib harus lebih utama. Misalnya sampai sholat begini top, jam 1 sholat begini wajib sampai subuh ini keturun. Nah, tidak seperti itu. Ya, sholat tahajud di rumah sampai subuh ini lali, ya toh, gak jamaah nang masjid. Ya lebih diutamakan yang wajib dulu, diutamakan baru yang sunnah. Ya, itu materi kitab yang kita bicarakan ini tadi adalah di mana tempat kita untuk memperbanyak amal di dunia. Tetapi di akhirat sudah tidak ada apa? Sudah ada kesempatan, tapi akhirat adalah darul jaza, tempat untuk pembalasan. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi amal, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillah bil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati nar. Alhamdulillah bil alamin. Wallahu muwaffiq ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.